Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi dakwah yang bertema tentang esensi perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW di era milenial. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW merupakan sebuah acara ritual yang sering dilaksanakan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, terutama di negara kita, yakni negara Indonesia. Hampir setiap masjid atau setiap musola di setiap perkampungan di negara Indonesia, setiap adanya atau datangnya bulan Maulid Nabi Muhammad SAW, bulan Maulid, maka setiap masjid atau musola di perkampungan ini diramaikan dengan suatu event atau acara, yakni acara muludan atau maulidan, dalam rangka untuk memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Lalu apa maksud tujuan dari mereka melaksanakan atau merayakan maulid? Perlu diketahui hikmah atau keutamaan dari merayakan maulid Nabi Muhammad SAW, yaitu maulid sendiri yaitu hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jika kita pahami secara bahasa, maulid yaitu hari kelahiran. Kalau kita gabungkan maulid Nabi Muhammad SAW, yakni hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, berarti masyarakat Indonesia setiap di bulan Maulid itu merayakan hari kelahiran Nabi Agungnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dikatakan dalam sebuah syair atau sebuah syirah, yakni oleh Imam Muhaddis Al-Imam Abdurrahman Ad-Dibai, di dalam sebuah karangan syairnya, yakni Maulid Diba, yang berbunyi yakni falau anna sa'ina kulla yaumin alal ahdaqi la fawqan najaib. Maka seandainya kami menuju tempat berjalan di setiap hari di atas pandangan, bukan di punggung-punggung unta. Walau anna amilna kulla hinin li ahmada maulidan qad kana wajib. Dan seandainya kami beramal setiap saat pada peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW, maka sungguh hukumnya wajib. Dari syair Syekh Abdurrahman Ad-Dibai dapat diambil kesimpulan bahwasanya Syekh Abdurrahman Ad-Dibai ini sangat memuliakan atau mengagungkan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Bahkan dalam sebuah syairnya, beliau itu sampai menghukumi hal tersebut wajib. Lalu hakikat dari Maulid Nabi Muhammad SAW, Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam kitabnya Haul al-Ihtifal bi-Dzikri Maulidin Nabi Syarif menjelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW agar kita faham bagaimana pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam merayakan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Yang pertama yakni kita dalam melaksanakan Maulid Nabi Muhammad SAW bukan hanya pada hari kelahirannya, tapi selalu dan selamanya di setiap waktu dan setiap kesempatan ketika kita mendapatkan sebuah kegembiraan, lebih-lebih pada bulan kelahiran beliau, yakni di bulan Rabiul Awal. Jadi apa yang bisa diambil hikmah? Bahwasanya perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW, kalau kita pahami, perayaan Maulid tidak hanya dilakukan pada bulan Rabiul Awal saja, akan tetapi bagaimana perayaan Maulid yaitu kita laksanakan setiap hari atau selama hidup kita, di mana dikala itu kita mendapatkan suatu kegembiraan atau suatu kebahagiaan, maka kita disunahkan atau dianjurkan untuk merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Terutama di bulan Maulid tersebut, yaitu bulan apa? Bulan Rabiul Awal. Jadi hikmah dari adanya Maulid yaitu ketika kita mendapatkan suatu kegembiraan atau suatu kebahagiaan, maka kita dianjurkan untuk merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW dengan bentuk apa? Entah itu bersedekah, membacakan syair-syair yang memuji tentang Nabi Muhammad SAW, ataupun berpuasa seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam merayakan atau memperingati hari kelahirannya Nabi Muhammad SAW sendiri. Jadi seseorang yang merayakan Maulid, kalau kita lihat
banyak orang yang menyalahkan maulid bahwasanya maulid itu bid'ah atau ajaran yang tidak ada dalam atau ajaran yang tidak pernah dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW. Penjelasan yang seperti ini sebenarnya salah. Orang yang mengatakan maulid itu bid'ah, yaitu seseorang yang tidak paham tentang sejarah dan tidak pernah mengkaji tentang sejarah-sejarah yang terjadi di masa Nabi Muhammad SAW. Kalau maulid Nabi itu dianggap bid'ah, kalau perlu kita ketahui bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu melaksanakan atau mengerjakan maulid. Seperti apa Nabi Muhammad merayakan maulid? Setiap hari Senin Nabi Muhammad SAW itu selalu berpuasa. Lalu ketika Nabi Muhammad ditanya mengapa Nabi Muhammad ini berpuasa, Nabi Muhammad menjelaskan, ketika itu Nabi Muhammad berkata ketika ditanya oleh sahabat, mengapa engkau berpuasa di hari Senin? Nabi Muhammad menjawab, di hari itu aku dilahirkan. Maka dari itu Nabi Muhammad merayakan hari kelahirannya pada hari Senin dengan cara berpuasa. Nah, ini yang kemudian ditiru oleh golongan Ahlussunnah wal Jamaah sampai sekarang, dengan setiap hari kelahiran Nabi Muhammad di bulan Rabiul Awal, masyarakat merayakan kegembiraan mereka dengan mengadakan suatu acara, entah itu dalam suatu acara membacakan maulid, bersedekah, dalam rangka apa? Bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Yang kedua yang dimaksud oleh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam kitabnya Haulal Ihtifal Bidzikri Maulidin Nabi Syarif, yaitu yang dimaksud dengan peringatan maulid adalah berkumpul untuk mendengarkan sejarah Rasulullah SAW dan mendengarkan pujian-pujian tentang beliau, dan juga memberi makanan orang-orang yang hadir, memuliakan orang-orang fakir dan mereka yang memerlukan, serta menggembirakan hati orang-orang yang mencintai beliau. Jadi seperti yang saya terangkan sebelumnya, hikmah dari melaksanakan maulid yaitu kita berkumpul bersama dalam suatu acara, membacakan sirah-sirah Nabi, yang mana dapat diambil hikmah dari pembacaan sirah-sirah atau sejarah Nabi Muhammad SAW. Kita bisa meneladani lebih dalam tentang akhlakul karimah dari Rasulullah SAW. Bukan hanya itu, dalam acara maulid juga ada acara yakni santunan anak yatim atau bersedekah. Jadi hikmah dari hal tersebut apa? Bagi orang yang memiliki rezeki yang banyak, bisa mengeluarkan hartanya untuk bersedekah kepada masyarakat yang tidak mampu. Jadi banyak sekali hikmah-hikmah dari perayaan maulid Nabi Muhammad SAW. Sekarang saya akan menjelaskan tentang dalil-dalil merayakan maulid Nabi Muhammad SAW. Yang pertama yakni dalam Quran surah Yunus ayat 58 yang berbunyi, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Yang artinya, katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaklah dengan itu mereka bergembira. Dapat dipahami dari ayat ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengatakan, katakanlah Muhammad, dengan bifadlillahi, dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaklah mereka bergembira. Jadi kita diwajibkan atau dituntut untuk bergembira dengan karunia Allah dan rahmatnya. Sedangkan rahmat sendiri disebutkan dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, yang artinya, dan tidaklah kami diutus melainkan sebagai rahmat bagi semesta alam. Jadi dua ayat ini sangat berkaitan tentang hukum perayaan maulid. Yang pertama, Quran surat Yunus ayat 58, dan yang kedua, Quran surat Al-Anbiya ayat 107. Yang mana dalam Quran surat Yunus ayat 58, kita diperintah oleh Allah SWT untuk bergembira dengan datangnya karunia Allah dan rahmat Allah. Dan yang kedua, dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 107, di situ diterangkan bahwasanya Rasulullah itu tidaklah diutus melainkan sebagai rahmat bagi semesta alam. Jadi ketika kita fahami lebih mendalam bahwasanya Rasulullah SAW itu merupakan sebuah rahmat bagi semesta alam. Nah,
Maka dari itu, perintah untuk bergembira dengan datangnya rahmat merupakan suatu tendensi hukum bahwasanya perayaan Maulid itu diperbolehkan. Mengapa? Karena kita diwajibkan untuk bergembira ketika datangnya rahmat, sedangkan rahmat sendiri dalam Quran surat Al-Anbiya yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi dua ayat ini merupakan tendensi hukum perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwasanya hikmah atau esensi perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW itu ada banyak. Yang pertama, dalam perayaan Maulid yaitu menjadi suatu hikmah bagi kita semua untuk mendorong kita selaku umat muslim untuk kompak atau lebih bersemangat dalam mensiarkan agama Islam. Yang kedua, menjadi hikmah bagi kita semua untuk selalu bergembira atau ingat akan lahirnya junjungan kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga, menjadi hikmah bagi kita semuanya, pelajaran bagi kita semuanya tentang bagaimana kita meneladani akhlak-akhlak Rasulullah SAW melalui sirah-sirah atau syair-syair yang dibacakan ketika perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Mungkin itu saja dari saya tentang materi dakwah mengenai hikmah perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.